Halo, balik lagi di Jadi Ngerti. Pernah dengar stoikisme? Mungkin langsung kebayang patung-patung Yunani kuno atau buku filsafat yang tebelnya bikin ngantuk. Tapi, tunggu dulu. Stoikisme itu bukan cuma sejarah. Ini tentang cara hidup, cara menghadapi masalah, cara mengelola emosi, dan yang paling penting, cara menemukan ketenangan di dunia yang makin gila ini. Kita bakal kupas tuntas, bukan dari sudut pandang akademis yang bikin pusing, tapi dari pengalaman hidup sehari-hari. Jadi, siap jadi lebih ngerti? Coba deh jujur sama diri sendiri. Seberapa sering sih kita merasa beneran tenang? Notifikasi nggak berhenti bunyi, deadline mengejar, ekspektasi orang lain menekan. Kita hidup di era FOMO, takut ketinggalan. Kita pengen ini, pengen itu. Semua serba instan. Masalahnya, kita seringkali fokus sama hal-hal yang di luar kendali kita. Harga saham turun, macet di jalan, omongan tetangga. Nah, disinilah stoikisme masuk. Dia nawarin solusi yang mungkin terdengar sederhana, tapi efeknya bisa mengubah hidup kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk membagi segala sesuatu dalam dua lingkaran. Yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa. Lingkaran kendali itu kecil, tapi powerful. Isinya apa? Pikiran kita, tindakan kita, reaksi kita terhadap sesuatu. Lingkaran di luar itu besar banget. Isinya, cuaca, ekonomi, perilaku orang lain, masa lalu. Kebanyakan orang menghabiskan energinya untuk lingkaran di luar. Mereka marah karena macet, kecewa karena teman nggak balas chat, sedih karena mantan nikah. Padahal itu semua di luar kendali mereka. Stoikisme mengajak kita fokus sama yang bisa kita ubah, diri sendiri. Gimana kita bereaksi terhadap macet? Gimana kita merespon chat teman? Itulah kuncinya. Salah satu konsep stoik yang paling keren adalah amor fati. Artinya, mencintai takdir. Kedengarannya aneh, ya? Kok bisa mencintai sesuatu yang buruk? Bayangin gini, kamu gagal dalam ujian. Kamu bisa marah, nyalahin guru, nyalahin soal yang susah. Atau, kamu bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk tumbuh. Amor fati bukan berarti pasrah sama keadaan. Tapi, menerima kenyataan apa adanya dan fokus pada apa yang bisa kamu pelajari dari situ. Semua kejadian, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Dan kita berhak memilih bagaimana kita meresponsnya. Bayangkan kamu lagi nyetir, kamu bisa mengendalikan setir, pedal gas, dan rem. Tapi kamu nggak bisa mengendalikan lalu lintas, cuaca, atau pengemudi lain. Stoikisme mengajarkan dikotomi kontrol. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, gaya mengemudimu, kesabaranmu, dan lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, kemacetan, perilaku pengemudi lain. Jangan buang energi untuk marah-marah di jalan. Mending dengerin musik atau podcast yang menenangkan. Energi itu lebih baik dialihkan untuk hal-hal yang bisa kamu pengaruhi. Ini bukan berarti cuek, tapi lebih ke selective attention. Pilih fokusmu dengan bijak. Kedengarannya seram, ya, memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Tapi, ini bukan tentang depresi atau pesimisme. Justru sebaliknya. Mengingat kematian membuat kita lebih menghargai hidup. Kita jadi sadar bahwa waktu kita terbatas. Jadi, buat apa buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak penting? Untuk drama yang nggak berujung. Memento mori adalah pengingat untuk hidup dengan sengaja. Untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Keluarga, teman, passion, dan kontribusi kita pada dunia. Stoikisme bukan tentang mencapai kesempurnaan, tapi tentang terus berusaha menjadi lebih baik. Ini tentang virtue ethics. 4 pilar utama stoikisme adalah kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Bukan berarti kita harus jadi sempurna dalam semua hal itu. Tapi, setiap hari kita berusaha untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, lebih adil dalam berinteraksi dengan orang lain, lebih berani menghadapi tantangan, dan lebih sederhana dalam menjalani hidup. Ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Gimana cara menerapkan stoikisme dalam hidup sehari-hari? Mulai dari hal kecil. Saat macet, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri bahwa marah-marah nggak akan mempercepat perjalananmu. Saat ada yang menyakitimu, jangan langsung membalas.
Coba pahami sudut pandang mereka. Saat kamu tergoda untuk membeli barang-barang mewah yang sebenarnya nggak kamu butuhkan, ingatlah nilai kesederhanaan. Ini semua tentang latihan. Konsisten. Sedikit demi sedikit. Lama-lama, kamu akan merasakan perubahannya. Di era digital ini, kita dibombardir dengan informasi setiap detik. Berita buruk, komentar negatif, perbandingan sosial, stoikisme bisa jadi benteng kita. Filter kebisingan. Jangan biarkan semua itu mempengaruhi emosi dan pikiran kita. Batasi waktu kita di media sosial. Pilih informasi yang kita konsumsi dengan bijak. Fokus pada hal-hal yang positif dan membangun. Ingat, kita punya kendali atas apa yang masuk ke pikiran kita. Jadi, stoikisme bukan cuma filosofi kuno yang berdebu. Ini adalah panduan praktis untuk hidup tenang dan bermakna di era modern. Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, stoikisme menawarkan kita ketenangan batin, kekuatan mental, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan bijaksana. Ini bukan solusi instan, tapi perjalanan seumur hidup. Tapi, percayalah, perjalanannya sepadan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan pengen jadi ngerti lebih banyak hal lagi, jangan lupa subscribe ke channel ini. Bersama-sama kita bisa belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, hidup ini singkat. Jadikan setiap momen berarti. Jadilah stoik. Jadilah dirimu sendiri yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.